Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, kali ini tamu saya ada Bang Aris Merdeka Sirait. Apa kabar Bang? Wah, ini aja Merdeka. Merdeka. Wah, ini nggak tanggung-tanggung tamu kita hari ini ya. Mantap banget nih. Ketua Komnas Perlindungan Anak. Betul. Deg-degan kalau ketemu abang, karena abang berapi-api kali belakangan ini Bang, ya kan? Kalau kita lihat kan ya, belakangan lagi in banget kan? Betul. Oh, ngobrolnya berapi-api dan luar biasa. Ini soal kasus apa yang kita sebut? Pelecehan, pencabulan, Kejahatan seksual. Iya. Nah, kronologisnya seperti apa Bang? Mungkin bisa sharing sama kita di sini. Iya, jadi saya memang dikagetkan ketika dua orang pelapor yang mengaku ikut pendidikan di sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu Malang. Menceritakan ada peristiwa kejahatan seksual yang dirasakan bertahun-tahun. Pada saat itu korban masih berusia 15 tahun. Betul. Dan itu berlangsung sampai dia usia dewasa. Sampai artinya tamat begitu. Dan pada bulan Maret tahun 2001 itu datanglah dua perempuan ini memberitahu bahwa dia sudah merasa dilecehkan gitu, martabatnya direndahkan oleh salah seorang pengelola dan pemilik dari sekolah Selamat Pagi Indonesia itu. Saya kaget, Bung. Kaget karena tahun 2012 saya pernah berkunjung di SPI itu ke sekolah itu dan bertemu dengan beliau itu, menceritakan visi misinya yang saat itu saya akhirnya mengagumi karena itu sesuai dengan misi dan visi dari Komnas Perlindungan Anak. Dan saya belum menemukan di Indonesia seperti yang dia lakukan. Jadi saya terkesima. Sekolah seperti itu. Iya, karena itu dia merekrut dari anak yatim piatu miskin di pedesaan-pedesaan, bukan di perkotaan, yang punya intelektualitas yang baik gitu. Tetapi which is good ya? Ya good ya. Artinya dia diasramakan lintas agama ya, lalu lintas dari budaya dari berbagai provinsi diasramakan di sana dan dididik untuk menjadi entrepreneur gitulah. Akhirnya itu direkrut hampir 300-an orang dan sebagainya. Pada tahun 2012 itu kondisi tempat itu masih belum seperti sekarang sudah punya hotel, punya kampung kids dan sebagainya. Tetapi ketika dua orang yang pernah saya saksikan dia bermain teater pada tahun 2012. Abang pernah menyaksikan mereka main teater? Oh iya. Jadi sungguh luar biasa permainannya gitu, yang mempunyai bakat dan sebagainya. Tanpa saya sadari mereka minta foto pada saya gitu kan, saya foto. Jadi datang ke kantor dengan foto itu, ada foto saya itu menceritakan kondisi itu yang sesungguhnya saya tidak pernah tahu. Karena apa? Karena 10 tahun kemudian, 9 tahun kemudian. Untuk meyakinkan sekolah itu, si Julianto yang sekarang menjadi terdakwa itu membawa ini korban-korban itu untuk take show kemana-mana, termasuk mendapatkan dari salah satu production house yang menjadi hero. Ya, itu dia sangat luar biasa. Padahal pada saat itu pemberiannya kan tahun 2017, tapi peristiwanya kan sudah 2008, 2009 dan sebagainya. Dan itu puluhan anak-anak pada saat itu berusia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Pada saat itu usia mereka ya? Iya. Kategorinya masih anak-anak ya? Anak-anak. Nah, berceritalah mereka ke kantor pada bulan bulan Maret gitu di tahun 2001 membawa dokumen-dokumen itu. Pertamanya saya nggak yakin. Ya karena ini kejadiannya sudah lalu dan saya berpikir kalau divisum pun sudah nggak bisa lagi kan gitu ya pikiran saya. Sekali. Nah, akhirnya saya berpikir-pikir, akhirnya ya saya cari informasi, saya terima dokumen itu, saya pergi ke satu tempat yang berhubungan dengan itu untuk meyakinkan bahwa data itu benar nggak. 2 bulan saya lakukan itu. Setelah itu saya diyakinkan bahwa ini patut untuk dilaporkan. Maka di akhir Mei 2001 saya bersama 2 korban ini melaporkan itu ke Polda Jawa Timur. Itu cikal bakalnya di peristiwa ini sampai si pelaku itu ditetapkan sebagai terdakwa dan pada sidang-sidang terakhir ini menunggu
sidang pembacaan tuntutan. Tetapi kronologinya itu sangat luar biasa. Yang membuat saya marah ketika gelar kasus di Polda Jawa Timur, kembali ke belakang sedikit ya, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pikiran saya ketika ditetapkan sebagai tersangka, termasuk korban, bahwa si pelaku itu harus ditahan. Karena pada gelar kasus itu ancamannya adalah pasal 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016 yang dapat dihukum di atas 5 tahun dan bahkan hukuman mati, gitu kan. Kok ini nggak ditahan? Nah, ketika saya tanya, itu karena kooperatif. Nah, itu alasan apa? Itu tidak lazim. Karena ketika dia diletakkan tersangka, kemudian juga ditindaklanjuti menjadi terdakwa, dia patut untuk ditahan supaya tidak menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, dan tidak mempengaruhi saksi-saksi, gitu loh. Nah, ternyata harapan saya itu buyar, gitu. Ini menjadi presiden buruk, gitu. Padahal di peristiwa-peristiwa yang saya tangani, itu langsung ditahan, termasuk misalnya Heri Hirawan yang ada di Bandung, ya, bersama teman-teman saya perwakilan Komnas di Jawa Barat, itu langsung ditahan dan dituntut dengan maksimal. Nah, sekarang ini sampai akhir sidang kemarin itu tetap masih melenggang begitu aja. Dan ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagi saya. Akhirnya saya berinisiasi bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Malang. Tetapi jawabannya mengecewakan saya karena apa? Yang menentukan ditahan atau tidak ditahan adalah majelis hakim. Loh, ini ada apa? Kooperatif yang dimaksud apa? Akhirnya saya menyimpulkan kooperatif tanda petik, gitu kan? Karena melenggang, seperti orang biasa aja datang ke toko, ke mall menghadapi sidang itu. Saat sidang apa yang terjadi, Bang Aris? Ya itu jadi ya hakim juga tidak bertindak dengan kewenangannya. Misalnya ada yang tidak ada kolerasinya dalam kesaksian ahli itu dibiarkan saja misalnya, ya, termasuk ya sahabat saya yang selama ini meletakkan dirinya sebagai pembela anak, ternyata pada sidang dia diminta sebagai saksi ahli justru membela terdakwa. Itu juga mengecewakan saya. Gesekan ini terjadi ya? Oh, terjadi. Dan semua lini, semua yang bisa dianggap membebaskan terdakwa saudara Julianto itu dilakukan, termasuk sahabat saya dimanfaatkan, artinya digalikan lubang kepada sahabat saya itu membela terdakwa itu sendiri. Apa yang diucapkan oleh beliau? Artinya bahwa di dalam sidang itu tidak mempersoalkan bahwa dia sebagai saksi, sebagai psikolog, tapi mempersoalkan lembaga. Loh, Komnas Perlindungan Anak itu ilegal lah, apalah, nggak ada hubungannya. Tapi tidak dihentikan oleh majelis hakim. Nah, artinya pengacaranya saja selalu dia menyatakan bahwa saudara kawan saya ini hero karena membela, meringankan terdakwa. Ya, karena itu kan sidang tertutup, jadi saya tidak bisa mendengarkan secara langsung. Paling tidak kalau dia datang sebagai saksi ahli untuk terdakwa, itu berarti membela, meringankan terdakwa. Itu sudah otomatis. Kecuali dia datang dipanggil hakim untuk menerangkan keilmuannya. Jadi dia mengeluarkan keilmuannya ketika ada peristiwa yang diceritakan oleh majelis hakim misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia membela, ya, terdakwa, itu yang menjadi kecewa. Sudah tidak ditahan, ya, itu membuat saya marah kemarin itu. Saya pengacaranya juga melecehkan kelembagaan Komnas Perlindungan Anak, padahal dia nggak tahu sepak terjang dan sejarahnya Komnas Perlindungan Anak, dan didukung oleh sahabat saya itu yang membuat kecewa, Bung saya. Selain itu mengecewakan anak Indonesia dan korban. Bang Aris, apa yang sedang diperjuangkan oleh KPAI saat ini? Yang saya perjuangkan adalah bahwa peristiwa ini harus betul-betul bisa dibuktikan secara hukum, dan para predator-predator termasuk Julianto itu harus mendapat hukuman yang sesuai. Nah, kita tinggal tanggal mainnya nanti kita akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli ini. Saya yakin dan percaya dengan dokumen itu, dan saya yakin juga JPU akan menghukum maksimal kepada terdakwa. Nah, persoalan bahwa nanti akan menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun atau 12 tahun itu tergantung majelis hakim. Tetapi harapan saya di tanggal 20 Juli nanti sangat penuh harapan kita mewakili anak Indonesia dan korban-korban kejahatan seksual itu, bahwa pelaku atau terdakwa saudara Julianto harus mendapat hukuman yang setimpal dengan ketentuan pasal 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016. Ini yang disampaikan Komnas Perlindungan Anak pada korban. Iya. Dan korban saat ini sedang terus kita
kita terapi karena menunggu begitu lama persidangan itu membuat trauma ya, bersama dengan kawan-kawan kita dari LPSK ya, lembaga saksi dan korban. Dan itu saat ini dalam mempersiapkan itu karena belum ada putusan-putusan itu kan membuat trauma bagi saksi korban maupun saksi pelapor. Ya. Bang Aris, kasus pelecehan anak di Indonesia semakin hari ini kan semakin besar ini. Jadi semakin data banyak. Kita di 2020-2021 laporan di Komnas Perlindungan Anak saja ada 2.739 kasus. Di Kementerian Sosial ada 15.000 kasus. Itu kasus kejahatan seksual, belum kasus-kasus kejahatan atau pelanggaran bentuk lain. Jadi artinya bahwa Indonesia itu masuk zona merah kejahatan seksual karena dari pelanggaran hak anak itu 52% didominasi oleh kejahatan seksual. Bentuknya bisa bergerombol, bisa orang per orang, pelakunya orang terdekat, bisa orang tua kandung dan orang tua sambung, paman ya, bisa. Justru kadang-kadang circle itu ya, yang terdekat itu ya. Orang terdekat istilah saya, ada opungnya juga atau kakeknya, termasuk ya terjadi selain di rumah, di lingkungan sosial anak, termasuk di sekolah yang berlatar agama dan non agama, seperti yang terjadi kemarin misalnya di Jombang misalnya. Itu kan membuat shock kita gitu ya, bahwa lembaga itu yang merekrut 5.000-an lebih santri berusia anak-anak yang berharap dia mendapat pendidikan yang baik di situ, ternyata menjadi korban. Di Depok kemarin yatim yayasan yatim, 4 ustadznya dengan senior dari korban itu melakukan kejahatan, yang melapor itu ada 11 orang dan itu ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak juga. Guru ngaji di Beji ya, di Tangerang, termasuk yang Heri Irawan yang di Bandung. Dan di Sukabumi, di Garut, banyak sekali Bung. Semua lingkungan di mana anak itu berada sebenarnya tidak nyaman lagi. Rumah saja tidak nyaman, dan di rumah juga terjadi serangan ruda paksa, persetubuhan saudara dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Apa harus menunggu viral dulu, terangkat baru kasus ini diatasi? Seharusnya tidak. Harapan kita tidak seperti itu gitu kan. Tapi ini satu peristiwa yang dianggap persoalan kejahatan seksual itu ada urusan rumah tangga masing-masing. Belum memasukkan kejahatan seksual atau pelanggaran hak anak itu menjadi common issue. Jadi isu bersama kita. Ya. Itu belum sampai di situ, sehingga gerakan perlindungan anak itu masih parsial gitu kan. Belum kita punya mekanisme bagaimana sistem perlindungan anak, bagaimana kita punya sistem pendataan, bagaimana kita punya sistem gerakan bersama itu. Istilah saya gerakan berbasis komunitas itu belum gitu. Masih dianggap itu urusan rumah tangga lain. Karena masih ada budaya kita tabu kalau mengintervensi keluarga lain gitu. Padahal undang-undang memerintahkan setiap orang harus melakukan tindakan penyelamatan terhadap anak-anak kita gitu loh. Sebetulnya apa yang salah ya dengan sistem sosial anak-anak ini sendiri? Saya melihatnya belum sempurna menempatkan anak itu sebagai titipan dan anugerah Tuhan. Satu, kalau itu betul-betul dipegang, maka kita masing-masing punya tanggung jawab menjaga dan melindungi anak. Tetapi ini tidak. Kita anggap itu adalah otoritas kita. Sehingga ketika kita melakukan perlindungan pada anak itu, ya tidak betul-betul dan sungguh-sungguh melihat sosok anak itu sebagai titipan Tuhan. Kalau kita betul-betul melihat ke sana, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi gitu. Padahal sebenarnya berdasarkan teologi yang ada pada kita, semua agama itu menyatakan bahwa anak itu bukan milik kita, hanya dititipkan. Kalau kita menganggap itu milik kita, maka otoritas kita ada pada anak, untuk memperkosa, mau memukul anak, melakukan kekerasan, itu seolah-olah tidak tabu gitu loh. Merasa berhak ya. Iya, gitu. Tapi ironisnya kenapa banyak terjadi pada lembaga pendidikan ya? Ya memang sangat ironi, apalagi misalnya di pondok-pondok pesantren ya, itu kan minimal 100, 300 sampai 5.000-an orang. Siapa yang mengontrol itu? Lalu kemudian para orang tua menganggap kalau dia menitipkan ke pesantren itu baik-baik saja. Sama misalnya orang Kristen misalnya, menyekolahkan anak ke sekolah pendeta misalnya, atau pastor. Dianggap aman-aman aja karena itu lembaga yang selama ini kan image-nya lembaga yang spiritual. Seperti itu. Ternyata di situ
sarangnya kekerasan itu. Lantas bagaimana harusnya sistem pendidikan kita menurut Bang Aris? Ya saya kira memang harus betul-betul partisipatif. Ini kan enggak nih. Ya, apalagi di Ponpes kan itu ada hierarki toh. Pokoknya apa kata ustadz itu sampai apa kata kiai itu harus dijalankan. Belum tentu sesuai dengan usia perkembangan anak itu. Baik itu di sekolah formal juga, sistem pendidikan kita kan masih satu arah saja, belum partisipatif, belum dialogis gitu. Artinya pelajaran itu didiskusikan secara didialogkan, tentu partisipatif. Jadi memberikan kesempatan untuk anak-anak memberikan kecerahan itu. Jadi artinya belum bersahabat itu di persoalannya sekarang, masih bersifat otoriter. Saya tertarik untuk balik ke kasus JE tadi ya. Kenapa baru sekarang speak up-nya ya? Nah, itu memang di pengalaman empirik saya bagi korban-korban yang baik itu korban seksual dan sebagainya, itu biasanya kan awalnya bujuk rayu. Setelah bujuk rayu tekanan untuk ancaman tidak menceritakan kepada orang lain. Lalu si korban selalu menganggap kalau bercerita kepada ibunya sekalipun pada bapaknya, aib. Nanti itu bukan aib, takut karena akan dipersalahkan. Berarti kamu tadi jalannya begini, berarti kamu tadi tidurnya begini, berarti kamu begini, gitu. Justru dia akan disalahkan ketakutan itu. Karena sudah terngiang di situ, sudah disalahkan dia oleh pelaku, akan diceritakan ke ibunya atau keluarganya juga akan dipersalahkan. Akhirnya terdiam. Dan itu lama terjadi. Nah yang terjadi di SBI juga gitu, karena dia dieksploitasi, dibujuk rayu, ditipu muslihat dan dijanji-janjikan. Lalu kemudian ini kan berasal dari keluarga miskin, yatim piatu, juga dijanjikan akan menjadi entrepreneur seperti idolanya si Julianto itu. Nah sekali terjadi seperti kesaksian di beberapa media itu, si korban mengatakan bahwa ketika mulai dimotivasi, dijanjikan sesuatu, itu dianggap sebagai orang tua kandungnya. Ya, dia ada ciuman dianggap pelukan. Kok itu salah satu kebanggaan tutornya itu, motivatornya itu mencium dia, dianggap seperti orang tuanya sendiri dan dijanjikan akan menjadi tokoh dan sebagainya. Nah, itu berlanjut. Nah, dan berulang-ulang. Ketika itu akan menceritakan pada temannya, juga dia malu. Akhirnya tertanam terus, menunggu dan sebagainya. Lalu kemudian terus dijanjikan, tetapi tidak terrealisasi. Ada obsesi dia akan menjadi anak baik. Setelah tamat itu akhirnya ya mengorbankan itu kan. Nah, itu sebenarnya kalau perlu dijelaskan kepada masyarakat. Kenapa baru speak up sejak tahun 2009. Saya kira nggak ada masalah di situ, tapi harus dipahami setiap korban pasti mengalami tekanan-tekanan seperti itu. Karena gini, di tempat itu kan mungkin banyak orang terdekat ya juga mengetahui tentang ini ya. Maksud saya gini, adakah kesaksian sebetulnya kan yang akan dicetuskan, tapi mereka milih untuk diam gitu loh. Sebenarnya sudah dilaporkan itu, tetapi tidak ada tindakan kepada ketua yayasannya, kepada kepala sekolahnya, kepala asrama dan sebagainya. Nah itu menumpuk sebenarnya, sehingga baru dia bisa speak up ketika sudah merasa tertekan dan tidak lagi merasa dia sebagai manusia yang dihargai begitu. Itu yang membuat dia marah terhadap peristiwa itu. Dan akhirnya teman-teman yang mengalami hal yang sama juga akhirnya mulai muncul ya. Pertama kan 2 orang yang datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak dan melaporkan ke Polda Jatim itu. Nah ternyata ada 14 lagi sebagai saksi korban yang pernah mengalami itu, bahkan ada yang kakak adik sebagai saksi mahkota gitu loh. Ada kakak adik yang terjadi gitu. Dan itu tersebar di mana-mana. Perlakuan terparah apa ya yang dialami korban yang paling parah sekali? Kejahatan perbudakan seks istilah saya. Karena bukan hanya sekedar penetrasi ruda paksa saja gitu. Tapi segala bentuk melecehkan martabat perempuan itu. Ada tindakan pemukulan juga katanya kalau ada kalau misalnya dia ditampar. Ada yang sambil merokok di dalam bis. Di dalam ruangan, kendaraan pribadi, bahkan di rumah, bahkan sampai diundang ke luar negeri. Seolah-olah mereka ini 20-an orang mendapat reward dan sebagainya. Dari 20 orang itu ternyata ada korban-korban yang sudah diincar dan itu dilakukan di luar negeri.
Ini biadab sekali, menjijikkan karena mengatasnamakan Tuhan. Bagaimana kita melakukan perkosaan, melakukan persoalan zina tetap atas nama Tuhan? Gak bisa saya terima, Bung. Saya marah terhadap itu. Maka saya tidak akan pernah mundur membela, termasuk membela korbannya Saudara Julianto, kecuali dunia ini runtuh. Oleh karena itu, saya akan tunggu tanggal mainnya, bahwa jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya itu sesuai dengan harapan korban. Supaya kita bisa memutus mata rantai kejahatan seksual yang merendahkan anak-anak dan perempuan. Belum lagi kondisi psikis daripada korban. Dan ini kalau tidak diterapi terus-menerus, dia bisa melakukan percobaan bunuh diri, rendah ini diri dan dua sebagainya. di antara sekian banyak melapor ya. Betul. Nah, berani melapor. Kalau ada yang tidak berani, depresi dan mungkin melakukan apa yang Abang bilang tadi. Saya kira mungkin. itu dimungkinkan karena dari sejarah-sejarah yang saya baca di buku, dan banyak juga artis-artis yang sudah bukan persoalan dia nggak punya uang dan sebagainya, tetapi muncul traumatis ketika punya pengalaman pahit di waktu anak-anak. Dan ini bisa terjadi, dan saya sudah pikirkan itu supaya tetap dalam proses menunggu putusan keadilan bagi korban itu terus diterapi. Itulah kita bekerja sama dengan LPSK supaya mendapat perlindungan bagi korban-korban itu gitu. Tapi dengan adanya kesaksian-kesaksian yang diberikan itu di media misalnya akan dapat ancaman? Oh iya, ya ancamannya bisa misalnya dengan melalui media sosial ya, bahkan mendatangi rumah dari keluarga yang masih ada ibunya ya, yang yatim dan sebagainya. Ada yang teror lewat handphone untuk misalnya jangan macam-macam, kau bisa digugat balik, kau akan dipenjara juga seumur hidup, nanti kalau kamu lakukan terus kupatahkan kakimu. Banyak sekali seperti itu, membuat tentu korban-korban yang sudah tertekan ya secara psikologis menjadi ketakutan. Tapi Bang Aris, bagaimana memerangi para pelaku pelecehan ini? Apa yang kita harus? Ya, kita lihat dulu lokusnya. Kalau misalnya kampung, maka perlu ada gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung. Jadi masing-masing kampung menjaga anak-anaknya di situ kan, bisa hitung kan di satu kampung, satu kelurahan, satu desa, supaya dia betul-betul dikepung oleh orang-orang dewasa sehingga dia selamat dari gangguan-gangguan dari luar kampung itu. Kampung yang sama juga Pelakuan yang sama gitu kan. Itu artinya untuk membangun bahwa persoalan anak adalah persoalan bersama, masing-masing kampung menjaga anaknya. Kalau misalnya ada anak yang nampaknya perlu diterapi, anak nakal misalnya tanda petik perlu artinya bisa diorganize dengan baik lah begitu. Berarti Komnas Anak, Perlindungan Anak akan mengawal kasus-kasus ini. Sejauh mana ya? Bukan tidak mengawalnya, sudah menjadi visi dan misi kita, menjadi program prioritas. Karena kan tapi begitu banyak loh. Banyak, karena kami juga mendirikan kantor-kantor perwakilan seperti Lembaga Perlindungan Anak di kabupaten kota. Dan saat ini juga kita terus membangun apa yang disebut kelompok kerja perlindungan anak di tingkat desa dan kecamatan. Tapi belum semua, Bung. Karena kita itu punya 500-an kabupaten kota, baru separuh. Kami baru ada di 189 kabupaten kota. Bang, tapi kenapa pertempuran di persidangan itu sulit sekali ya? Ya untuk kasus-kasus ini. Iya, karena penegak hukum ini belum murni, ya. Omong kosong misalnya, kalau misalnya itu adalah dengan panggilan hati, tidak ada ya masa naik sepeda kita misalnya kayak gitu ya. Jadi belum murni bagaimana kita meletakkan penegakan hukum walaupun negara ini negara hukum. Kita bisa banyak ya anggota masyarakat yang melaporkan ke polisi, akhirnya kecewa, dia melaporkan kepada media massa, malah kepada media sosial dan sebagainya. Itu kan petunjuk, itu bukti-bukti bahwa belum begitu baiknya penegakan hukum itu. Jadi menilai penegakan hukum itu belum sungguh-sungguh memihak kepada orang yang butuh perlindungan. Iya. Sebetulnya apa sih yang memicu orang dewasa untuk melakukan pelecehan seksual pada anak-anak? Ada perubahan perilaku yang katakanlah orang yang menjadi panutan, yang seharusnya orang tua, opung, paman. Sebenarnya kan itu panutan di dalam lingkungan keluarga kan. Tetapi itu sudah yang dituakan itu tergerus gitu. Saat ini nggak ada lagi ya.
Bagaimana kita bisa mempunyai panutan pendeta, pastor, kiai, ustadz, justru pelaku kejahatan seksual. Dan itu di mata anak-anak yang masih anak-anak kan merasa nggak ada lagi orang yang dipercaya. Bapaknya melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri juga. Loh, berarti lingkungan keluarga juga tidak aman bagi saya. Artinya sudah tergerus kepemimpinan itu. Itu yang terjadi gitu. Yang saya baca tadi reaksi korban pertama kali pada saat termakan omongan manis itu kan, nah itu loh Bang. Ada faktor-faktor kemiskinan juga kan. Itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi. Jelas. Ya seperti Judianto ini kan dia mengeksploitasi itu. Dia tahu bahwa ini keluarga miskin semua yang penuh harap kepada dirinya. Sehingga dia menjanjikan sesuatu. Ya, itu cara-cara pintu masuk dia untuk melakukan praktek-praktek kejahatan seksual itu. Masing-masing ada strategi. Karena dia juga punya uang dan punya Ya, kekuasaan kan gitu loh. Tapi gini, adakah tuntutan yang pasti untuk pelaku selain di penjara, Bang? Iya, ada usulan kita 5 tahun yang lalu ya. Selain para predator itu secara fisik dihukum, misalnya 20 tahun seumur hidup dan sebagainya, kita mengusulkan juga supaya ini menjadi efek jerak. Para pelaku-pelaku predator yang terus berulang-ulang itu dapat ditambahkan hukuman kebiri. Loh, ini kalau itu dilaksanakan di Kebiri betul, loh, bagaimana proses hukum fisik itu bisa dijalani 20 tahun. Tapi kalau dia diikuti dengan kebiri, nah itu saya kira berlaku di negara-negara Inggris, Korea Selatan, Polandia, Norway, dan itu hukuman tambahan namanya. Kalau dia sudah dikatakan berulang-ulang melakukan kejahatan terhadap itu, bahkan dipasang chip pemantau dan diumumkan kepada publik. Jadi kalau misalnya itu adalah berasal satu desa, ditempel di tempat pengumuman ini, hati-hati ini. Ini adalah predator kejahatan seksual. Artinya ada hukuman sosial. Karena hukuman sosial itu lebih sakit daripada fisik yang katakan 20 tahun. Belum lagi dapat remisi dan sebagainya kan. Belum lagi hakim membebaskan hanya karena alasan tidak cukup bukti. Padahal pembuktian itu sulit sekali karena harus menunjukkan saksi yang melihat. Siapa yang melihat? Oh iya, saya mau memperkosa ya, datanglah menonton. Nggak ada itu, pasti tersembunyi toh. Semaksimal mungkin dia harus bersembunyi, tidak ada orang melihat. Lalu ketika kita lapor si korban, kan diminta oleh polisi prosedurnya, ada nggak yang lihat? Loh, siapa yang lihat? Nah seperti ini. Visum misalnya itu terjadi pada tahun 2009. Loh, gimana visumnya? Ya udah lewat. Udah lewat gitu loh. Jadi harus ada inovasi sebenarnya terhadap proses pengaduan itu, pelaporan itu. Maka kita kemarin itu terus berjuang sehingga lahirlah tindak pidana kekerasan dalam bentuk definisi mencolek saja, social harass juga itu adalah tindak pidana. Masuk tindak pidana. Tapi bagaimana proses keadilan bisa ditegakkan kalau begitu banyak kendala yang ada? Itu yang membuat kita sungguh kerja berat gitu ya. Kita berteriak seperti di gunung pasir. Tapi kita yakin betul walaupun kita di gunung pasir, hembusannya itu kan ada debu-debunya kan, sedikit-sedikit. Nah, harus bersabar karena penegakan hukum kita masih lemah. Anak juga belum dianggap sebagai seperti tadi titipan Tuhan. Masih leceh terhadap anak gitu ya. Banyak kan leceh pada anak. Oh, udah kau masih anak-anak gitu. Nggak bisa, anak-anak tetap manusia. Dan anak-anak itu selalu bisa dia memunculkan atau menimbulkan atau membawa solusi. Ada kan? Kalau saya bertengkar dengan istri saya, anak saya tiba-tiba muncul dari kamar, Pak nggak boleh berkelahi ya. Nah, itu kan solusi itu. Kita hargai dong itu. Jangan sampai wah kau diam kau anak-anak masih, walaupun dia mendamaikan kita dengan istri kita. Itu kan meletakkan anak sebagai sumber solusi. Ya, betul. Itu yang kita nggak mau di Indonesia belum. Ya, bahkan kita selalu overprotective. Kalau ada anak, nanti jatuh kau, jatuh. Padahal karakter anak itu berbeda-beda. 3 anak kita berbeda-beda. Ada yang sering naik ke pohon ada yang ke tempat tidur lah, ada yang tiap pagi dia sisiran terus begitu kan. Ada kan? Itu harus kita hargai. Betul. Gitu kan? Jadi orang tua harus bijak untuk melihat karakter anak itu.
Ada anak dianggap oleh ibunya kalau duduk manis sambil belajar baca buku gitu kan. Anteng aman. Anteng aman, wah bagus ini anak paten. Tapi ada anak bawa buku, lompat sini, melompat sana ke ayunan, lu kapan belajarnya? Padahal dia nginget-nginget aja ambil. Nah, ternyata dia lebih pintar dari adiknya yang diam itu. Dan itu harus dihargai. Letakkan anak itu punya karakter berbeda-beda. Masing-masing. Iya, orang tua yang memfasilitasi, ya kan? Jangan orang tua yang berkehendak apa yang harus dilakukan oleh anak kita terobsesi. Misalnya kalau dulu saya tidak jadi sekolah dokter misalnya kayak itu, sekolah hakim kalau di kampung saya, dan itu dipaksakan kepada anak kita supaya yang sama, padahal anak kita itu sering main musik gitu kan, kita hanya mengarahkan saja gitu loh. Nah, kembali lagi kepada kasus kejahatan seksual itu, bahwa di Indonesia saat ini sudah masuk, ya saya istilahkan zona merah terhadap kasus pelanggaran terhadap anak, karena apa? 52% didominasi oleh kejahatan seksual. Dan pelakunya itu bisa bergerombol, bisa orang per orang, orang terdekat, bahkan ada pelakunya juga anak-anak dan korbannya anak-anak. Ini yang membuat kita marah sebenarnya. Tetapi yakinlah, ketika kita dengan tulus hati, dengan keterpanggilan iman kita, apapun alasannya, kita harus memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Mau merusak negeri ini gampang. Rusaklah masa depan anak ini, maka negeri ini akan diisi oleh anak-anak yang masa depannya suram. Nah, kalau kasus-kasus kejahatan seksual yang 52% ini kita tidak angkat sebagai isu bersama, maka saya tidak berlebihan mengatakan kita akan lost generation. Kalau kita nggak peduli lagi, betul. Semua tempat tidak nyaman bagi anak. Yang mengerikan adalah pelanggarannya kejahatan seksual. Itu sangat merendahkan martabat manusia. Dan perjuangan ini nggak bisa lakukan sendiri ya? Nggak bisa. Peran Media juga, dengan talk show seperti ini juga. Supaya membangun kesadaran manusia, masyarakat dan sebagainya, orang tua juga disadarkan. Lingkungan juga kan? Lingkungan. Ini peran yang diharapkan di lingkungan apa, itu Bang? pekerjaan. Nah, tentunya ya seperti yang saya katakan tadi, ya bagaimana isu kecil, ini menjadi isu kampung, isu desa. Dimulai dari situ. Dari situ. Ya. Karena memang pelanggarannya itu ada di situ, di rumah dan sebagainya. Jadi kalau masing-masing kampung menjaga anaknya, itu bisa terjaga dengan baik. Kalau ada kumpul-kumpulan anak remaja yang misalnya jadi pecandu narkoba dan sebagainya, masing-masing kampung itu, masing warga masyarakat boleh menegur. Jangan membiarkan, kalau itu bukan anak gua, gitu loh. Enggak. Harus betul-betul menjadi isu bersama. Nah, di era digital seperti sekarang ini, ya, seberapa besar mempengaruhi perilaku predator-predator ini? Dari pengalaman empirik kita di 2 tahun ini, banyak juga terinspirasi, baik itu pelaku maupun korban dari media sosial itu. Kita bisa bayangkan magnetnya ya, dengan berkomunikasi Surabaya dengan Jakarta dengan media maya sangat itu mudah. Bisa sangat mudah dan itu bisa saja menggoda juga datang ke Jakarta atau sebaliknya. Komunikasinya seperti itu. Baru saya menangani perkara kejahatan seksual bergerombol, istilah saya gang rape, di salah satu kecamatan di Tapanuli Utara. Itu 10 orang pelakunya, 7 diantaranya usia 15 tahun. Korbannya seorang putri remaja umur 16 tahun. Dan itu mengalami kejahatan seksual secara bergerombol. Kita bisa bayangkan dalam satu hari itu bisa 3 kali mengalami kejahatan seksual. Sampai pada pelaporan pada saya itu sampai tidak bisa jalan gitu. Itu karena apa? Media sosial. Karena direkam dulu, dijebak di rekaman itu, ada katakanlah beberapa menit itu tayangan pornografi itu, itulah yang mengancam si korban itu disebarkan. Kalau itu nanti kau nggak mau, kamu akan sebarkan seperti itu. Modusnya melewat media sosial itu. Bang Aris, apa perlu netizen ini kita kerahkan untuk mengawal, Bang Aris? Saya kira saya membutuhkan itu. Ya termasuk emak-emak ya. Karena selalu kan emak-emak yang disalahkan bapak-bapak gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian putrinya mengalami kekerasan, yang disalahkan adalah emak-emak. Tapi kalau putrinya sangat berhasil, oh ini putri bapak. Gitu kan. Nah, oleh karena itu saya membutuhkan ya dukungan semua masyarakat, baik itu laki-laki dan perempuan, untuk perang terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap anak. Saya kira ini kesempatan saya meminta ya
bukan saja emak-emak tetapi semua komponen masyarakat supaya ini menjadi isu bersama kita untuk menyelamatkan masa depan anak-anak why not, kita. kan? Oh Bisa iya, dikerahkan, saya kira begitu. Itu sangat butuhkan. Jangan dibiarkan Komnas Perlindungan Anak, jangan biarkan Aris Merdeka sendiri berteriak-teriak seperti berteriak di Gunung Pasir. Ya, tapi walaupun demikian, walaupun sendiri, kecuali dunia ini sekali lagi runtuh, saya tetap menggembuskan debu-debu itu untuk berkumpul untuk melakukan pembelaan terhadap korban-korban itu. Apapun alasannya. Karena hidup ini harus memberikan yang terbaik bagi orang yang membutuhkan kita, ya. Karena apa? Mati pun tidak bawa apa-apa. Oleh karena itu prinsip saya untuk membela kepentingan anak-anak itu adalah nama baik lebih berharga dari emas dan permata. Oleh karena itu saya harus bela korban. Saya tidak akan pernah bela pelaku seperti sahabat saya yang mencitrakan dirinya pembela anak itu. Semua orang tahu saya kira, ya, begitu. Oleh karena itu saya tidak mau dibentur-benturkan bahwa ada persoalan-persoalan yang pribadi, enggak. Tetapi saya mau menyelamatkan anak Indonesia. Mari kita dukung, kita bela, kita berikan motivasi kepada korban, karena korban itu bisa anak kita, bisa siapa saja. Jangan sampai itu terjadi pada anak kita lalu kita jadi bengong. Karena apa? Karena kita tidak mau terlibat di dalam menyelamatkan anak-anak kita. Sekali lagi saya mengatakan, anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku. Oleh karena itu kalau ada masalah di anakmu, di cucumu dan sebagainya, itulah masalah Aris Merdeka dan masalah bangsa ini. Seperti itu yang saya cita-citakan. Terima kasih, ini support yang menambah imunitas kita untuk terus berjuang. Salah satu dalam menghadapi pembacaan tuntutan nanti, dengan support kita semua, termasuk media, agar jaksa penuntut umum sesuai dengan dakwaan itu memberikan tuntutan yang maksimal. Dari pasal 82 Undang-Undang 17 tahun 2016 yang dapat dihukum minimal 5 tahun dan maksimal di dalam ketentuan itu bisa dihukum hukuman mati. Tentu dengan tuntutan itu kita harapkan saksi korban juga ini berharap majelis hakim akan memutus perkara ini seadil-adilnya untuk dan dalam rangka memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, mengapa kita terus mengawal kasus ini? Seperti yang Melanie katakan, ternyata catatan kita di 2020-2021 kejahatan atau pelanggaran terhadap anak didominasi 52% adalah kejahatan seksual. Saya kira ini momentum yang sangat luar biasa. Selain Hari Anak Nasional tadi adalah bagaimana dengan saksian pelapor yang berani speak up ini adalah pintu masuk bagaimana kita membangun gerakan perlindungan anak untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari pelaporan saya dan juga teman saya, bahkan korban-korban yang ada, itu sama sekali kita tidak ada niatan untuk menutup sekolah Selamat Pagi Indonesia. Saya di sana merupakan perintis dari sekolah Selamat Pagi Indonesia dan saya sangat mencintai sekolah tersebut. Mau buktikan bersama dengan teman saya yang menjadi korban dengan memutus rantai dari kejahatan seksual yang terjadi. Saya di sana, saya berterima kasih karena saya diberikan sekolah gratis. Saya berterima kasih karena saya dibiayain di sana. Tetapi untuk yang namanya kejahatan seksual, kami sendiri, saya sebagai korban, kami tidak bisa mentoleransi itu. Sehingga sekali lagi, saya berharap untuk manajemen sendiri yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia bisa diganti dengan segera. Karena dari pihak manajemen itu sendiri pun sampai sekarang masih menutupi kejahatan itu. Banyak orang yang nanya kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan. Cuman kami udah menyampaikan di 2018, 2020 kami menyampaikan apa yang kami rasakan, yang kami alami, tapi sama sekali tidak digubris. Ya, saya hanya menekankan untuk orang-orang tua yang saat ini menitipkan anak di SPI itu, jangan khawatir. Tujuan bukan menutup SPI.
justru memperbaiki manajemen supaya pelaku-pelaku kejahatan seksual yang tersembunyi di tempat itu bisa terungkap dan itu tidak lagi terjadi dan tidak boleh memimpin sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, saya maupun adik kelas saya bahwa JE bisa dihukum semaksimal mungkin begitu, karena sebenarnya apa yang kita sampaikan ini, pelaporan kami itu bukan hanya di pelecehan seksual atau kejahatan seksual, melainkan eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik yang itu nyata terjadi sejak kami masih sekolah dan sampai sebelum pandemi. Nah, seperti itu. Dan juga kami berharap bahwa pendidikan yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia dari Diknas Kota Batu sendiri untuk mengontrol, karena di sana itu saya jarang mengetahui ada yang mengontrol di sana kayak gitu. Jadi yang dibilang sama kepala sekolah itu setiap seminggu sekali itu kita nggak lihat itu, Karena kita semua dari orang yang nggak berada, kita datang ke situ, kita pengen sekolah, kita pengen sukses, kita pengen balik ke rumah bawa kebanggaan untuk orang tua. Nah, itu yang saya rasakan. Kalau saya pribadi merasa gagal gitu, sehingga saya nggak pengen itu terjadi ke adik-adik saya. Itu salah satu motivasi yang kuat buat kita terus berdiri sampai sekarang. Saya kira Komisi 8 harus diinformasikan karena dia adalah yang mengeluarkan produk-produk hukum dan mengevaluasi para eksekutif berjalan atau tidak. Saya kira itu adalah kewajiban kita untuk memberikan informasi kepada wakil rakyat. Dan secepatnya. Ya. Bila perlu sebelum putusan pembacaan tuntutan, ya, kita akan agendakan. Kan tergantung mereka ya. Saya nggak tahu apa reses atau apa, nggak tahu. Tapi sebelum tanggal 20 Juli ini karena itu sangat penting untuk mendukung jaksa penuntut umum untuk merumuskan tuntutannya itu maksimal sehingga pada putusan hakim nanti akan tentu maksimal juga. Kalau nggak maksimal di tuntutan, maka akan putusannya juga tidak maksimal. Bang Aris, satu lagi tantangan terbesar menghadapi kasus pelecehan Saya kira semua orang tahu 2 kali kantor saya dibakar. Ketika saya tidak perlu menceritakan apa itu kasus, tapi kasus membela anak 2 kali kantor saya dibakar. Termasuk misalnya kasus yang terakhir semua orang tahu kasus saya bagaimana saya membela hampir 1 tahun kasusnya Angelin yang ada di Denpasar, ya, di Bali. Dan itu juga yang terakhir di kantor saya terbakar. Semua dokumen itu terbakar dan sebagainya, ya. Itu ancaman. Ada juga ketika kita pulang ke rumah, mobil dipepet, spion dipecahkan, bahkan ada yang mobil ditendang dan sebagainya. Ancaman-ancaman yang sifatnya telekomunikasi dan sebagainya itu sudah saya anggap risiko yang harus kita hadapi, sehingga saya tidak takut apapun karena sudah tahu saya risiko. Jadi kalau saya tidak tahu risiko, tiba-tiba ada persoalan seperti ini, saya pasti akan takut. Jadi kalau ketika saya sudah tahu bahwa membela anak itu risikonya A, B, C dan sebagainya, saya akan tetap tegar. Hanya kita tiap pagi berdoa supaya mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena doa saya sangat singkat. Hari ini Tuhan, saya akan menghadapi tantangan dunia ini. Kuatkan saya untuk mengalahkan itu. Titik. Saya tidak mengatakan saya hindarkan Tuhan dari peristiwa yang akan saya hadapi nanti pada pekerjaan saya, tidak. Jadi saya sudah mengatakan bahwa persoalan dunia ini harus saya hadapi, tolong Tuhan saya bisa mengalahkan itu. Hanya itu doa saya. Jadi kalau saya dapat tekanan membela kepentingan anak seperti kasusnya Julianto, kasusnya Jombang, kasusnya Depok, saya sudah tidak takut lagi. Karena kecintaan begitu besar. Lagi-lagi kita ngomong soal cinta kan ya. Betul, itu tadi di awal pembukaan. Luar biasa menurut saya. Itulah artinya bahwa pintu masuk awal dari kita memberikan yang terbaik bagi anak karena cinta. Karena cinta itu bisa mengalahkan semua. Sampai kapan akan meraih kasus, Bang Aris? Sampai dunia ini runtuh. Itu menjadi tekad saya. Dan saya akan saksikan bahwa sampai saya dipanggil Tuhan, ya, itu yang saya sebut dengan dunia runtuh itu. Dan saya tidak mau menggali kubur saya sendiri. Biarkan anak-anak Indonesia yang terus membukakan pintu surga. Kuncinya ada pada anak-anak. Bravo, Bang Aris Merdeka Sirait. Thank you for coming. Terima kasih banget. Wah, ini semangat sekali. Ini ada hadiah buat anak Indonesia. Wah, iya. Dari
Terima kasih, ini bersamaan dengan tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Ini untuk anak Indonesia, khususnya anak-anak korban dari kekerasan itu. Mudah-mudahan dengan bunga ini besok tuntutan kepada Julianto sebagai terdakwa itu bisa ditetapkan secara maksimal untuk hadiah anak Indonesia. Terima kasih. Ya, thank you, Bang. Yuk. Mari. Mari kita minum dulu. Tos ya. Iya. Iya.